Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bapak. Nah, sebelumnya kita cek dulu. Udah ada berapa siswa yang masuk room Zoom-nya? Oke, ada 12 siswa. Nah, masih ada 11 siswa lagi yang belum masuk. Itu kalian kabari dulu temennya. Kalian cek dulu sekarang. Nah, kalau emang mereka nggak bisa masuk, nanti video ini akan Bapak rekam, video ini udah Bapak rekam dan nanti di-share di YouTube dan nanti akan Bapak bagikan linknya. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang virus. Karena ini lebih gampang sebenarnya. Kalian punya contoh buat itu. Ini kan lagi marak nih virus COVID-19. Nah, itu kenapa sangat susah sekali dibasmi? Karena si virus ini sangat mudah sekali berkembang biak dan bertahan agak lebih lama, dan juga dia itu bukan makhluk hidup sebenarnya. Dulu masuk ke dalam makhluk hidup, sekarang tidak, karena dia tidak bisa hidup tanpa inang. Jadi virus ini sistemnya itu kayak dia akan menyuntikkan DNA-nya ke dalam inang dan berkembang biak dengan DNA yang sudah masuk ke inangnya. Jadi tidak digolongkan makhluk hidup. Nah, buat penjelasan lebih lanjutnya, sebentar dulu ada yang kelewatan. Tuntutan kalian pada pertemuan kali ini, kalian itu harus bisa menjelaskan tentang struktur tubuh virus, lalu bagian-bagian virus, dan kemudian kalian bisa menyebutkan fungsi atau peranan virus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelumnya buat gambaran aja, virus itu enggak cuma ada satu bentuk. Virus ada beberapa bentuk, dan yang paling kompleks itu virus yang kalian ngerti tripod. Nah, tripod itu punya kaki, terus ada tubuhnya. Nah, kemudian yang atasnya itu kalau virus ada buat kepala yang isi DNA-nya itu. Nah, virus yang itu yang paling kompleks, dan dia di bagian bawahnya ada penyuntik. Kalau kakinya udah mendarat di sel inang, kemudian masuk ke dalam. Nah, yang dari kepalanya itu ada DNA yang kemudian disuntikkan ke dalam sel inang, dan itu yang akan berkembang biak di dalam sel inangnya. Dan proses perkembangbiakan virus itu juga nanti ada, Bapak share juga video nanti, jadi agar biar kita nggak monoton kayak penjelasan terus. Nah, ini ada yang dijelasin dari si YouTube-nya. Yang pertama ini Bapak akan memberikan video tentang struktur tubuh virus dan bentuk-bentuk tubuh virus. Nah, ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai struktur virus. Oh ya, untuk diketahui, ukuran virus terkecil yang pernah ditemukan itu memiliki diameter 20 nanometer saja. Ukuran ini lebih kecil daripada ribosom. Sedangkan ukuran terbesarnya memiliki diameter sekitar 1500 nanometer. Bahkan untuk ukuran terbesarnya pun nyaris tidak terlihat di bawah mikroskop cahaya. Artinya ukuran virus di sini sangatlah kecil. Di video sebelumnya kita telah membahas mengenai penemuan Stanley yang menyatakan bahwa virus dapat mengkristalkan dirinya. Penemuan ini menjadi sesuatu yang menarik dan menjadi berita yang penuh teka-teki pada saat itu. Bagaimana tidak? Pada awalnya virus ini dikatakan sebagai sel yang sangat sederhana. Tapi di sisi lain juga, ia memiliki kemampuan untuk mengkristalkan dirinya yang jelas-jelas ciri itu bukanlah menunjukkan makhluk hidup. Lalu, jika virus bukan sel, sebenarnya mereka itu apa sih? Nah, pembahasan tentang struktur virus kali ini dapat menunjukkan bahwa virus itu lebih dekat kekerabatannya untuk dikatakan sebagai partikel penginfeksi, bukan makhluk hidup seperti bakteri. Nah, partikel penginfeksi ini mengandung asam nukleat yang dikelilingi oleh selubung protein, dan pada beberapa virus dikelilingi oleh membran envelope atau sampul. Oke, struktur virus yang pertama dikenal sebagai viral genome. Viral itu virus, genom itu ya genom. Apa itu genom? Genom ini adalah keseluruhan informasi genetik yang dimiliki oleh organisme, dalam hal ini virus.
Kita selalu berpikir bahwa konsep gen itu terbuat dari double helix stranded DNA atau DNA yang berpilin ganda ya kan? Tapi konsep itu ternyata tidak berlaku untuk virus. Genom yang dimiliki oleh virus itu bermacam-macam. Ada yang double stranded DNA, single stranded DNA, double stranded RNA, atau single stranded RNA. Hal itu tergantung jenis virusnya sendiri. Nah, berdasarkan asam nukleatnya ini, maka virus digolongkan menjadi dua. Ada yang deoksiribovirus atau virus yang mengandung DNA, ada yang ribovirus atau virus yang mengandung RNA. Jadi, virus hanya memiliki satu asam nukleat saja, DNA atau RNA, tidak bisa keduanya. Terus, untuk diketahui juga nih ya, virus yang terkecil hanya mengandung 3 gen saja dalam genomnya, sedangkan virus yang terbesar memiliki sekitar 100 sampai 2000 gen saja. Dan untuk perbandingan nih, genom pada bakteri itu mengandung sekitar 200 sampai beberapa ribu gen. Jadi jelas lebih banyak bakteri, artinya virus di sini lebih sederhana. Struktur virus yang selanjutnya adalah virus ini memiliki kapsid dan sampul atau envelope. Nah, tadi kan disebutkan kalau virus ini memiliki genom yang dikelilingi oleh selubung protein. Selubung protein ini disebut dengan kapsid. Dan kapsid ini tersusun dari subunit protein yang sangat banyak yang dinamakan dengan kapsomer. Ingat ya, kapsid tersusun dari kapsomer. Oh ya, virus ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk batang, polihedral, dan bentuk kompleks lainnya. Oke, kita bahas contohnya satu-satu ya. Yang pertama ada TMP. TMP ini merupakan tobacco mosaic virus yang kita bahas di video sebelumnya. Jadi yang pertama kali ditemukan adalah TMP. TMP sendiri itu bentuknya batang, kaku, dan kapsidnya tersusun lebih dari 100 molekul kapsomer yang berbentuk helix atau silindris. Atas dasar inilah, maka bentuk ini disebut dengan helical virus. Asam nukleat yang ada di dalam TMP ini berupa single stranded RNA. Oke, jadi tidak ada DNA ya di sana. Contoh yang kedua adalah adenovirus yang menginfeksi saluran pernapasan. Virus ini memiliki kapsid yang tersusun dari kapsomer berbentuk polihedris. Bentuk ini sering juga disebut dengan icosahedral. Di bentuk ini ada tambahan berupa aksesoris, yaitu sejenis paku atau dikenal sebagai spike yang tersusun dari protein. Spike ini ada di setiap sudut-sudutnya. Dan fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk membantu menginfeksi pada sel inang. Dan asam nukleat yang terkandung di dalam adenovirus ini adalah double stranded DNA. Kalau di TMP single stranded RNA, kalau di adenovirus double stranded DNA. Ingat ya? Nah, contoh yang ketiga ada influenza virus atau virus influenza. Virus ini memiliki aksesoris juga, sama halnya dengan adenovirus. Aksesorisnya itu berupa sampul atau membran envelope dan spike. Spike-nya tersusun dari glikoprotein. Kalau adenovirus tadi mengandung spike yang tersusun dari protein, kalau di influenza virus itu spike-nya tersusun dari glikoprotein. Virus ini memiliki 8 double helical RNA protein kompleks dan setiap RNA protein kompleksnya itu terhubung ke dalam chiral polymerase. Apa itu chiral polymerase? Chiral polymerase itu bagian yang memerankan peran penting dalam proses replikasi dan transkripsi. Dan contoh yang terakhir adalah bentuk yang kompleks. Virus ini disebut sebagai bakteriofag T4. Kenapa disebut dengan bakteriofag? Karena virus ini dapat menginfeksi bakteri. Luar biasa ya, virus dapat menginfeksi bakteri, saking kecilnya dia. Di bagian kepala bakteriofag ini berbentuk polihedris sama seperti adenovirus dan memiliki badan ekor. Dan badan ekornya itu terbagi menjadi bagian selubung ekor dan selabut ekor. Dan T4 ini memiliki asam nukleat yang ada di bagian kepalanya yang berupa double stranded DNA. Oke, segitu aja untuk video terkait dengan struktur virus. Nah, kalian tadi udah lihat itu ya, yang bentuk-bentuk virus ada yang tidak beraturan. Nah, ada yang tadi kan yang terakhir yang paling kompleks itu yang tadi yang Bapak jelaskan. Kemudian yang ini bagaimana cara berkembang biak virus. Yang kalian akan lebih tahu kalau virus itu sangat mudah sekali berkembang biak, dan proses perkembangbiakan yang kalian lihat nanti itu terjadi setiap jamnya itu berkali-kali lipat, dan itu
cepat sekali. Jadi sel yang udah dimasukin DNA virus itu nanti akan berkembang sesuai DNA yang diinginkan virus dan akan membentuk virus-virus baru yang nanti akan pecah. Jadi selnya itu pecah lalu membuat virus-virus baru kayak anakan-anakan virus, dan itulah yang akan cepat sekali menyebar, yang menyebabkan virus yang saat ini kayak COVID-19 itu sangat mengerikan sekali. Nah tadi yang di video tadi juga sudah dijelaskan, virus yang pertama kayak tobacco mosaic virus itu juga virus yang pertama kali ditemukan dari manusia, dan itu tidak semua virus yang kalian tahu itu jahat, bukan jahat ya mematikan. Ada juga nanti virus yang menguntungkan buat kehidupan sehari-hari manusia, dan kalian harus tahu itu buat nanti ke depannya. Oke, yang video selanjutnya nanti itu tentang perkembangbiakan virus. Pada siklus lisogenik, DNA virus menjadi bagian dari kromosom sel induk dan bereplikasi memanfaatkan replikasi sel induk. Sedangkan pada daur litik, DNA virus langsung menghancurkan DNA sel induk. Pada daur lisogenik, bakteriofag menempel pada sel induk dengan menempel pada reseptor khusus pada permukaan selnya. Kemudian virus menyuntikkan DNA-nya ke dalam sel induk. DNA virus kemudian menempel pada bagian khusus pada kromosom sel induk. DNA virus ini kemudian disebut provirus. Setiap kali DNA bakteri bereplikasi, provirus juga bereplikasi. Dan setiap sel membelah, provirus juga akan terbagi pada setiap sel anakan. Setiap saat, provirus bisa meninggalkan kromosom sel induk dan memasuki siklus litik. Saat hal ini terjadi, seluruh DNA sel akan hancur dan bagian-bagian virus baru mulai terbentuk dan tersusun. Setelah itu, sel induk akan pecah dan melepaskan virus-virus baru. Pada daur litik, virus mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme pada sel, bereplikasi, dan menghancurkan sel induk. Bakteriofag mengenali dan menempel pada reseptor khusus pada permukaan sel induk. Virus kemudian menyuntikkan DNA-nya ke dalam sel induk. Di dalam sel induk, DNA virus menghancurkan seluruh DNA sel induk. Virus kemudian mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme sel induk untuk bereplikasi. Memanfaatkan material di dalam sel, DNA virus membentuk bagian-bagian tubuh virus. Setelah terbentuk, bagian-bagian tubuh virus tersebut kemudian tersusun membentuk virus baru yang utuh. Sel induk kemudian pecah dan menyebarkan 100-200 virus baru. Setiap virus baru tersebut dapat memulai siklus baru dengan menempel pada sel-sel terdekat. Oke, jadi kalian kan tadi udah dapat 2 video. Nah, itu yang tentang kalian kan udah itu dua-duanya. Yang terakhir, kalian boleh searching di Google, boleh baca di buku. Kalau enggak, intinya kumpulkan literasi kalian sebanyak-banyaknya. Nah, kalian akan dibuat kelompok untuk mendiskusikan ini. Buat 3 aja, 3 cukup, 3 orang tiap kelompoknya dan sesuai urutan absen saja. Jadi absen 1 sampai 3 itu kelompok pertama, nah itu begitu seterusnya. Jadi kalian cari manfaat virus dan manfaat virus untuk manusia di setiap harinya. Dan nanti kalian kalau udah selesai langsung kirim ke Google Classroom aja. Nanti Bapak koreksinya lewat situ. Dan jangan lupa buat teman-teman kalian yang masih belum bisa masuk dikasih tahu tugas setiap anggota kelompok buat mengabari atau memberitahu itu loh yang anggota kelompok lainnya. Nah gitu, jadi Bapak kasih waktu berapa ya, 5 menit aja cukup. 5 menit buat cari itu di Google atau enggak di buku paket kalian ada.
Kayak di LKS juga ada sih, dikit ada di LKS. Oke, kalau sudah nanti yang tadi udah masuk ke Google Classroom, kemudian buat tugas kalian akhir pertemuan ini buat aktivitas kalian sehari-hari yang kalian lakukan selama di rumah agar tidak terserang COVID-19. Jadi itu kayak itu loh, antisipasi kalian, langkah-langkah antisipasi kalian di rumah agar tidak terkena COVID-19. Jadi kan kalian nggak sekolah atau nggak keluar di era new normal, itu apa yang kalian lakukan agar kalian tidak terserang COVID-19. Nah, itu yang dapat Bapak sampaikan. Nanti itu tugas-tugasnya dikumpulkan di WhatsApp grup kolektif dari ketua kelas. Nah, enggak, kalian kirim di Google Classmate. Nanti itu dirembuk sama teman-teman kalian, deadline-nya minggu depan, next week, pas ketemu pas tatap muka lagi. Sebelum tatap muka itu udah dikumpulin jadi Bapak udah ngoreksi dan nanti Bapak bahas itu kekurangannya di mana gitu buat kalian. Jadi dibahas dulu nanti sama ketua kelas enaknya gimana. Kalau mau kolektif ya kolektif, mau dimasukin ke Google Classroom, bilang ke Bapak nanti biar Bapak buatin room. Oke gitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.